Si Loli ini menjadi korban atas adanya konflik ini. Kenapa dia masih menjadi korban? Karena Hola netizen yang tercinta. Setelah mendarat di Indonesia, hubungan Loli dengan ibu kandungnya Nikita Mirzani malah memburuk. Terang-terangan Nikita Mirzani tidak sudi membuka pintu maaf meski kelak Loli datang mencium kakinya. Usut punya usut, ternyata ada satu kelakuan Loli yang bikin Nikita Mirzani naik pitam beberapa pekan lalu. Insiden itu mengukuhkan pendiriannya untuk tidak lagi memaafkan Loli. Nikita Mirzani menggarisbawahi telah memaafkan Loli, namun untuk tinggal seatap lagi Nikita Mirzani menolak. Itu telah menjadi keputusan, karenanya ia meminta untuk menghormatinya. Lebih lanjut, Nikita Mirzani membeberkan kali terakhir berkomunikasi dengan Loli. Yang bikin miris, komunikasi ibu dan anak ini terjadi 1 tahun lalu. Setelahnya tidak pernah terjalin lagi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saya tuh dari kemarin ya berharap atau berekspektasi ada pihak ataupun lembaga yang mengulurkan tangan untuk membantu menjadi jembatan antara ibu dan anak. Ya udah tahulah kalian siapa ya ibu dan anak yang sedang berseteru itu. Ibaratnya ya jadi mediatornya lah gitu ya. Entah itu KPAI, Komnas Anak, Dinas Sosial atau apalah ya, yang memang mereka ini pada posisinya menangani masalah-masalah seperti ini. Tapi nggak ada ya dari kemarin ya. Padahal ini sudah menjadi konsumsi publik. Harusnya ya pihak daripada KPAI atau Komnas Anak, Perlindungan Anak itu sudah turun tangan karena ini kayaknya udah memprihatinkan ya. Bayangkan dari kemarin itu banyak orang membuli anak umur 16 tahun. Kita nggak benarkan si anak ini karena yang tahu benar-benar kondisi antara hubungan ibu dan anak ini adalah mereka berdua kan. Kadang-kadang ibu merasa sudah benar, nggak taunya nggak tepat buat si anak gitu, ataupun si anak merasa ibunya selalu salah. Tapi di sini menurut aku harus ada pihak ketiga untuk berbicara dengan mereka ini. Kan biasanya kalau dalam keluarga ada pertikaian, ada pertengkaran antara ibu dan anak, suami istri, biasanya ada pihak-pihak yang ikut campur, yaitu siapa? Kakek, nenek, om, tante yang dihargai. Tapi aku nggak tahu ya apakah dalam keluarga mereka ini ada orang yang disegani, orang yang dianggap sebagai sebagai leader. Biasanya kan ada orang yang didengerin di dalam keluarga ya, entah itu paman kek, entah tante kek, entah om kek. Tapi kalau nggak ada, karena dari kemarin ini nggak ada menurut aku yang menjadi mediator ya, yang jadi mediator di antara si Loli dan emaknya. Membuli orang dewasa aja itu nggak dibenarkan, apalagi membuli anak yang masih di umur 16 tahun. Dan kemarin ada satu skincare yang mungkin dia itu mau ngangkat nama kali ya, jadi dia menyenggol si Loli, terus ngata-ngatain alis si Loli itu kayak emak-emak beranak berapa gitu, udah tua. Pokoknya dia body shaming banget sama si Loli. Aku sampai nggak habis pikir ya, kok ada brand yang sudah mau numpang nama tapi menjatuhkan gitu loh. Maksudnya itu body shaming banget. Kalau kalian lihat ya, itu memprihatinkan banget. Aku nggak tahu ya, mamanya ini hatinya terbuat dari apa sampai setega itu melihat anaknya dibully, di body shaming sama orang. Dan maknya ini apakah dia happy, tertawa-tertawa di belakang layar gitu ya, merasa puas? I don't know. Jadi menurut aku harus ada pihak ketiga yang menjadi mediator antara ibu dan anak ini supaya drama ini segera disudahin. Karena drama ini sangat-sangat tidak mendidik ya, sangat tidak baik untuk ditonton masyarakat. Baik itu para ibu muda maupun anak-anak yang masih dalam tahap sekolah. Karena dari video-video yang muncul, dari komentar-komentar para netizen yang mendukung si emaknya ini seperti membenarkan tindakan bully ya, membenarkan. Padahal kemarin sudah kejadian ada anak SMA di sekolah internasional itu dibully, itu sudah heboh banget ya. Tapi kenapa ada satu anak yang sekarang ini lagi dibully dan beritanya heboh,
Tidak ada pihak yang mengajukan diri untuk menjadi mediator. Kalau nanti setelah mediasi ternyata tidak ditemukan titik terang dan maknya ini tetap pada pendiriannya, ya sudah, berarti dinas sosial ambil alih. Ya harus dibina ini anak. Supaya apa? Supaya anaknya jangan sampai depresi gitu loh. Jangan nanti setelah kejadian baru heboh nih, pihak-pihak dari mana, nanti Komnas Anak bersuara, ini psikolog, segala macam bersuara. Lakukanlah tindakan gitu loh. Karena ini sudah jadi konsumsi publik, jadi menurut aku harus ada pihak ataupun lembaga yang take action sebelum terlambat. Si Loli, si anak yang tidak tahu terima kasih dan si anak yang tidak berguna ya, tidak mau mengakui Nikita Mirzani sebagai ibunya, tidak mau balik lagi bersama ibunya ya, yang melahirkan dia, yang membesarkan dia. Ingat Loli, perjuangan orang tuamu, orang tua lu ya, banyak. Ingat zamannya masih kau kecil ya, ibumu itu bela-belain ya, sampai ibumu itu di penjara ya, dia tetap merawat dirimu Loli ya. Sekarang kau sudah besar, sudah dewasa, sudah bisa mencari uang ya, terserah kau sekarang jalan lu mau kemana. Yang penting kau bisa hidup ya, yang penting kau bisa makan ya, apapun itu ya. Kau tidak berpikir orang tuamu perjuangannya banyak ya, beruntung kau hidup dengan tinggal sama mamu itu ya. Apapun yang lu inginkan pasti dikasih ya kan. Kalau masalah banyak aturan, banyak tekanan ya, wajar saja orang tuamu itu menekan dan tidak mau anaknya seperti yang tidak diinginkan ya. Kau harus bersyukur Loli ya, daripada gue ya. Gue aja sebagai anak banyak aturan, tertekan, banyak batin, banyak segala macam ya, fisik segala macam, tapi gue masih bersyukur ya, punya orang tua kekurangan, yang orang tua yang tidak mengakui gue, tapi gue tetap mengakui orang tua gue. Nah lu ya, hidupmu enak, kecukupan, apapun yang lu mau bisa ya. Lu maunya apa Loli? Mau kawin sama si tukang parkiran itu, si Fadel itu ya? Yang penting kau mengakui orang tua lu ya. Lu mau jadi apapun terserah ya, yang penting lu ingat ya, lu dilahirkan lewat rahim mak lu, bukan lewat rahim orang tua orang lain. Mentang-mentang kau sekarang udah bisa cari duit ya, kau cantik Loli, kau sempurna ya. Lu karena kau anak artis aja kau jadi terkenal, bisa kau mendapatkan uang tuh gampang. Coba kau anak orang-orang biasa ya, susah kau mencari itu ya, ujung-ujungnya kau menjadi lonte ya. Perjuangan orang tua lu tuh banyak ya, gak bisa diomong. Kalau masalah aturan, wajar orang tua mengatur anak, apalagi kau anak yang keras kepala, sok maunya ya. Mentang-mentang orang tua lu itu banyak gosip, banyak segala macam lah nama tentang jeleknya. Sejelek apapun, seburuk apapun, itu orang tua lu ya. Gak usah kau malu punya orang tua lu tuh. Yang penting kau gak usah ikut-ikutan, kau jalani aja sebagai anak, turut aja sebagai anak. Bukannya kau menjadi musuh, bukannya kau jadi lawan saingannya. Anak tidak ada untung, tak berguna ya. Turut prihatin dengan konflik ibu dan anak ini yang sampai hari ini masih kita konsumsi di ruang publik, dan mereka berdua memang membukanya untuk konsumsi ruang publik ya, luar biasa sekali. Kalau saya melihatnya, si Loli ini menjadi korban atas adanya konflik ini. Kenapa dia masih menjadi korban? Karena pertama, dia anak yang masih di bawah umur 16 tahun ya, sehingga dengan adanya konflik ini dia dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar dia untuk menyerang ibunya gitu ya, dan dimanfaatkan pula oleh orang lain atas keuntungan dari adanya konflik ini, sehingga hak si Loli sebagai anak itu tercerabut gitu. Nah, di luar Nikita Mirzani dan Loli, kita di kehidupan di luar selebritis itu juga pasti pernah menemui konflik-konflik seperti ini, dan kita juga pernah didatangin oleh anak-anak yang sedang berkonflik dengan ibunya, ayahnya, kedua orang tuanya,
orang tua angkatnya, kakak perwalian dia, ibu perwalian dia. Kita pernah didatangi anak-anak seperti ini. Saya juga pernah ya, tapi nggak semua orang waras menerima anak-anak yang sedang berkonflik ini. Kenapa katakan saja nggak waras? Karena kadang-kadang orang-orang yang kedatangan anak-anak yang berkonflik ini, pertama curhat gitu ya, kemudian kabur gitu. Mereka justru nggak realistis, nggak terbuka. Kenapa? Yang pertama, mereka terbawa dengan curhatan si anak, cerita si anak tanpa mau mendengarkan sebelah pihak ini gimana ceritanya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang itu justru ikut campur lebih dalam. Ikut campurnya apa? Ikut campur memusuhi si orang tua si anak, si ibu anak, kakaknya atau apa gitu. Berikutnya lagi membrainwash si anak. Membrainwash, udah nggak usah gini-gini, sehingga yang terjadi kemudian bukan solusi yang ada adalah menghancurkan kehidupan si anak itu. Jadi kalau kita orang dewasa yang waras, mohon ya, kalau ketemu atau didatangin oleh anak-anak sedang berkonflik ini, yang kita lakukan adalah memediasi. Yang pertama ya curhat, dengarkan aja curhatnya, dengarkan. Kemudian katakan, ini anakmu kabur di sini, kalau anak itu kabur ya, ada dengan saya, jadi saya hanya mendengarkan. Nah, kalau kalian mau diselesaikan, ayo ketemu di mana gitu ya. Silakan berbicara dari hati ke hati, selesaikan apa permasalahannya. Kalaupun mereka minta saran ya kita kasih saran, kalau enggak usah. Biarkan mereka mencari solusinya. Kalau nggak minta saran ya, seperti itu. Jangan sekali-sekali Anda ikut campur lebih dalam, yang justru itu akan merusak kehidupan si anak dan mencerabut hak-haknya sebagai anak gitu. Apalagi itu anak di bawah umur. Yang di atas umur yang udah 17, 18, 19 saja kita nggak berhak untuk melakukan itu, yang akhirnya nanti berdampak kepada hancurnya kehidupan si anak.